Berarti pemerintahan Prabowo ini sebetulnya pemerintahan Jokowi jadi tiga ya? Betul, betul. Makanya banyak orang mengatakan bahwa rasa Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di markas Hizbullah Indonesia di kawasan Guntur. Saat ini bersama saya sudah hadir presidiumnya. Kita perkenalkan satu persatu. Beliau adalah Bapak Sri Bintang Pamungkas, kemudian Bapak Amir Hamzah, kemudian Bapak Arif Rahman. Di belakangnya ada Pak Argon, kemudian Ibu Ida, kemudian Ibu Ita, kemudian Bapak Yuyun, dan Bapak Dodi. Sebetulnya jumlah dari presidium ini lebih dari 20 ya Pak ya? Iya, kira-kira. Cuman kebetulan yang lain itu tidak hadir. Kalau nggak salah ada namanya Pak Haspokan ya Pak ya? Ada siapa lagi Pak? Bisa disebutin satu-satu Pak? Pak Mustika, Pak Mustika, oke. Muslim Arbi, oke. kemudian Pak Saud Aritonang, ada Patrick. Iya. Jadi di markas Hizbullah ini banyak sekali tokoh-tokoh yang memang merupakan aktivis pergerakan yang sedang sangat peduli pada kondisi bangsa saat ini. Nah, saat ini kita akan memperbincangkan tentang kabinet yang sedang disusun oleh Presiden terpilih pada Pilpres 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, pada tanggal 14 dan 15 Oktober kemarin, beliau sudah mulai memanggili orang-orang yang akan duduk sebagai menteri, calon menteri, dan juga kepala badan. Nah, yang menarik adalah bahwa kabinet ini diprediksi akan menjadi sangat gendut dibanding kabinet-kabinet pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan kabinet Presiden Joko Widodo yang berlangsung dari tahun 2014 sampai 2024 ini. Karena kementerian di era Pak Joko Widodo itu hanya 34 kalau saya nggak salah ingat, tetapi di era Pak Prabowo ini akan berada di atas 40 kementerian, ditambah lagi dengan adanya badan. Ada dugaan bahwa gendutnya kabinet di era Pak Prabowo ini untuk mengakomodir politisi-politisi yang selama ini mendukung beliau, terutama di Pilpres 2024. Tetapi yang menarik, dari semua yang dipanggil, ada politisi-politisi dari partai yang tergabung di KIM, Koalisi Indonesia Maju, atau koalisi yang mendukung Pak Prabowo, yang justru tidak dipanggil, yaitu mereka dari PKS, Nasdem, dan juga PDIP. PDIP di luar Pak? Di luar ya? Di luar, Nasdem, dan PKB masuk. Ya. Nah, gendutnya ini kalau menurut Pak Kiki Anggi maupun Pak Antoni Budiawan ini akan membebani APBN yang memang sudah terseok-seok. Nah, kita akan membahas ini, kita kaitkan dengan visi misinya Hizbullah Indonesia maupun tuntutan masyarakat selama ini yang menginginkan adanya kabinet yang ramping, kabinet yang mampu mensejahterakan masyarakat, dan yang terpenting adalah membenahi permasalahan bangsa yang merupakan dasar dari permasalahan sekarang, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai 44 kali dan melahirkan Undang-Undang Dasar 2002 itu menjadi problem besar, karena revisi itu, amandemen tersebut maksud saya, itu mencerabut bangsa Indonesia dari akar budayanya dan juga dari jati dirinya. Nah, kita akan berbincang kepada Bapak Sri Bintang Pamungkas dan maupun Pak Amir Hamzah, bagaimana beliau akan menyikapi kabinetnya Pak Prabowo dan juga pemerintahannya yang akan mulai berlangsung pada tanggal 20 Oktober mendatang, karena pemerintahan ini sudah menunjukkan indikasi kayaknya tidak akan sejalan dengan ketuntutan rakyat, termasuk apa yang dituntut oleh Hizbullah Indonesia. Pak Sri Bintang,
Bisa Bapak jelaskan bagaimana Bapak melihat nih kabinet yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo dan kemungkinan pemerintahan yang akan berjalan? Karena kita dapat informasi juga bahwa Prabowo tuh mengatakan ketika nanti pemerintahannya berjalan, beliau nggak ingin diganggu gugat. Dia ingin pemerintahannya berjalan lancar. Silakan Pak. Ya, nggak mungkin mau jalan lancar kalau tidak kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Kenapa Pak? Ya, pertama sudah terbukti selama 20 tahun itu terjadi kerusakan yang begitu rupa, kekacauan yang begitu rupa dari segala sudut. Itu semua disebabkan karena undang-undang dasar yang dipakai adalah undang-undang dasar amandemen, di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara, MPR tidak memilih presiden, kemudian juga soal liberalisme, ya, kapitalisme, dan kolonialisme lah, sebagaimana di pasal 33 sudah diubah, ya kan? Jadi itu suatu bukti bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak bisa dipakai lagi. Dan harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus ya, dan Pancasila. Karena apa? Karena dengan Undang-Undang Dasar 45 itu segala beban yang kita rasakan, misalnya tentang utang luar negeri yang begitu besarnya, itu dengan sendirinya bisa hilang, bisa kita batalkan, ya. Bisa dinegosiasi ulang, ya, karena rejimnya sudah ganti dan sistemnya juga sudah berubah. Jadi itulah dasar daripada semuanya. Kalau Republik ini akan menjadi lebih baik, ya. Kalau tidak, berarti kabinetnya Prabowo ini tidak akan berbeda dari kabinetnya Jokowi, ya, apalagi kemudian dapat disimbolkan lah selama ini bahwa Prabowo tidak beda dari Jokowi. Prabowo, kabinet Prabowo serasa Jokowi, itu yang sudah kita dengar dari masyarakat, ya. Jadi bagaimana dia bisa mencapai tuntutan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berdasarkan apa namanya keadilan dan kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak mungkin, karena itu semua sudah tercerabut, hilang sejak 2002 kemarin, ya, sejak Pak SBY jadi presiden lah. Silakan Pak Mir, kalau ada mau ditambahkan. Sejak pemilu 2004, agak lebih dekat Pak Mir, itu kita selalu melakukan analisa dan evaluasi tentang konstitusi 2002 yang menjadi payung hukum dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Makin hari makin kemari, sampai dengan menjelang Pilpres 2024 tadi, berarti sudah berlangsung lebih dari 20 tahun, itu kita melihat bahwa konstitusi 2002 ini telah menyebabkan negara ini kan makin amburadul. Pelaksanaan pemerintahan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak sinkron dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 22. Nah, sehingga dengan demikian terjadi berbagai pengkhianatan, terutama dalam aspek-aspek yang menyangkut ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita lihat bahwa ada gerakan-gerakan mendiskreditkan Islam dan lain-lain sebagainya, padahal Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Demikian juga misalnya aspek persatuan Indonesia, di mana kita lihat bahwa justru penyelenggara negara menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi sosial, disintegrasi sosial budaya, disintegrasi politik, bahkan bisa mengarah kepada disintegrasi nasional. Nah, ini juga dibebankan oleh warisan apa? Karena
salah satu bagian dari pesan khusus dan paling penting dari proklamasi kita adalah belum tuntasnya penyerahan kekuasaan dari mantan bekas-bekas kerajaan kesultanan kepada negara Republik Indonesia. Sehingga sekarang kan mereka muncul lagi. Nah, oleh karena itulah bisa dilihat dari teks proklamasi juga itu sebenarnya. iya, teks proklamasi begitu kan. Mengatakan Segala pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat. dan pemindahan kekuasaan itu adalah dari kerajaan kepada republik. Ya. Nah, sehingga kalau kita melihat fakta sejarah itu, maka harus kita bilang bahwa Indonesia nggak pernah dijajah. Yang dijajah oleh Belanda itu kan kerajaan dan kesultanan. Betul. Yang kemudian karena kesadaran mereka bersatu lewat berbagai proses, Sumpah Pemuda dan lain-lain sebagainya, sehingga memberi amanat kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Nah, hanya kita sampai pada kesimpulan yang sudah menjadi harapan masyarakat pada Pilpres 2024 itu, dan khususnya setelah Prabowo Subianto terpilih, diharapkan untuk nanti Prabowo lah yang mensponsori suatu tindakan politik kenegaraan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Malahan sebelum itu, ketika kita melakukan berbagai wacana dan lain sebagainya, kan ada orang-orang yang merasa atau disuruh untuk mewakili Prabowo bahwa ya kan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerindra juga begitu, dari itu nanti dijalankan. Tapi persoalan kemudian adalah kita melihat dari kabinet yang dibentuk kemarin. Nah, saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo setelah ketetapan MK menetapkan Prabowo sebagai presiden terpilih, semua gerakan ini kan gerakan anomali. Anomali itu adalah sesuatu yang normal, tapi dilaksanakan dengan cara lain. Karena apa? Mestinya dalam praktek ketatanegaraan kita, dalam rangka suksesi, setelah seorang ditetapkan sebagai presiden terpilih, maka ada panitia transisi. Panitia transisi itu adalah dari timnya terpilih dan tim dari yang sedang manggung kan. Jadi mestinya dari Pak Jokowi ada tim, dari Pak Prabowo ada tim, lalu mereka yang melakukan proses. Bagaimana proses transisi itu harus berlangsung. Misalnya ya aset negara berapa, APBN ini berapa, utang negara berapa, utang dari siapa saja. Ya, artinya kan? ada penyerahan data. Ada proses itu harus ada. Nah, tapi kelihatan bahwa secara anomali Prabowo dan Jokowi bertemu makan malam sendiri, ke Solo sendiri. Jadi ada gerakan-gerakan yang sifatnya one man show. Di satu sisi memperlihatkan bahwa saya sudah terpilih menjadi presiden. Saya dinyatakan sebagai presiden terpilih. Jadi saya bisa berbuat apa saja. Di satu sisi orang pendukung Jokowi menyatakan saya masih presiden. Lu mau apa? Gitu. Nah, sampai akhirnya sesuatu hal yang betul-betul sangat menyimpang dari etika. Kabinet atau calon menteri itu biasanya diumumkan setelah yang bersangkutan resmi menjadi presiden. Dan itu kan kalau kita lihat semua begitu. Apalagi di era Pak Harto misalnya, terlepas dari berbagai kekurangan. Tapi nggak pernah kan, walaupun memang beliau kemarin presiden terpilih lagi, tapi kan sebelum beliau dilantik hasil pemilu itu beliau tidak umumkan kabinet beliau gitu kan. Jadi beliau tidak melakukan sesuatu gerakan yang bersifat anomali, tapi praktik ketatanegaraannya beliau laksanakan secara baik. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana? Kalau kita lihat dari isinya, maka jangan marah kalau orang menyatakan bahwa kabinet yang sudah diumumkan orang-orangnya oleh Prabowo ini merupakan kabinet Jokowi Plus. Dan sekitar 16. Jokowi Plus berarti bahwa artinya memang kabinet itu disusun berdua. Berarti bahwa demikian tidak perlu ada transisi. Berarti selain tidak perlu ada transisi, dan DPR maupun MPR juga tidak perlu minta penjelasan dari Jokowi tentang apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini. Kan? Tetapi
Prabowo dengan timnya bisa melenggang untuk melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jadi memang sudah pasti bahwa Nah, persoalannya kemudian akan ya? menjadi tanda tanya. Jadi dalam teori membangun sebuah satuan organisasi itu biasanya kan ada strateginya dulu. Saya akan bentuk organisasi ini, kemudian kan diisi orang. Ya. Nah, untuk mengisi orang yang akan menangani realisasi dari strategi itu, maka yang diperlukan adalah analisa beban tugas dan analisa beban kerja. Yaitu untuk menetapkan bahwa si A jadi menteri ini, tugasnya ini, kerjanya ini. Nah, tapi ini strateginya kan belum ada. Sementara menurut peraturan perundang-undangan, Presiden terpilih ini nanti berkewajiban menyusun apa yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan itu baru akan diciptakan dalam bentuk perpres untuk disampaikan ke DPR kira-kira pada bulan Februari nanti. Jadi mereka yang nanti akan dilantik pada hari Minggu 20 sore, karena agenda mereka sudah siapkan, setelah dilantik mengucapkan sumpah di depan sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober pagi hari jam 10. Dari sana semua mereka langsung menuju istana untuk pengumuman dan pelantikan kabinet. Ya, Pak Amir, maaf saya potong. Pertanyaan saya begini. Kan Partai Gerindra, partainya Prabowo itu, bahwa partai itu ingin kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 gitu ya. Dan itu ada di visi misinya. Nah, kalau kita melihat pada penyusunan kabinet kemarin, itu tercermin nggak bahwa bahwa kabinetnya ini nanti akan membuat Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, karena ada analisa dari seorang pengamat bahwa penyusunan kabinet ini nggak lepas dari intervensi asing maupun Cina dan juga kepentingan Jokowi. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ya, kalau dilihat dari mereka-mereka yang dipanggil, ya ada yang benar, ada yang nggak benar. Maksudnya lebih banyak yang nggak benernya lah. Lebih banyak, mestinya kan the right man in the right place. Ini enggak. Ini orang-orangnya Jokowi juga masuk, orang-orang zaman Soeharto yang tidak becus juga masuk. Jadi kita meragukan lah bahwa mereka yang sudah dipanggil atau di dalam daftar yang nanti mungkin akan menjadi resmi itu akan melaksanakan harapan masyarakat. Masyarakat kan inginnya keadilan dan kebenaran serta kesejahteraan dan kemakmuran. Ini nggak begitu, nggak terlihat dari komposisi kabinet itu. Benar, memang Prabowo kan katanya ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet yang isinya adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Tetapi ternyata yang muncul adalah perwakilan partai. Pengertian dari zaken kabinet itu adalah kabinet kerja. Nah, karena disebut kabinet kerja, berarti kerja itu kan membutuhkan profesionalitas. Itu dia. Membentukkan kompetensi, gitu kan. Maka orang-orang yang dulu dalam kabinet itu harus betul-betul orang yang punya profesionalitas dan punya kompetensi dalam bidangnya. Keahlian lah ya. Nah, salah satu yang kita sorot misalnya Sri Mulyani. Kan ini banyak dikritik. Justru Sri Mulyani inilah katanya yang membuat Indonesia terjebak dalam utang yang begitu besar. Nah, sekarang dia dipilih lagi, bahkan dikasih 3 wakil. Bapak melihatnya gimana ke depan ekonomi kita? Jadi Sri Mulyani itu sebetulnya anak buahnya dari mafia mafia berkelit, mafia berkelit di zamannya Pak Harto. Ya, jadi pikirannya juga sama dengan pikiran-pikiran Pak Wijoyo dan lain-lain yang ternyata gagal. Kegagalan itu terlihat dari krisis moneter 97-98 kemarin. Dan ternyata begitu bahwa Sri Mulyani pun menghasilkan apa itu namanya performa perekonomian yang
yang mirip sekali, yaitu utang luar negeri yang begitu banyak, rupiah jatuh terus ya. Di zamannya Pak Harto kan sebelum krisis moneter itu kira-kira 2.500, sekarang sudah 15.500, 15.600 ya. Jadi ini pasti akan naik lagi. Pikiran-pikiran Pak Harto ketika itu adalah pertumbuhan, ya, lalu pemerataan, lalu stabilitas, ya kan? Itu semua hampir tidak tercapai seluruhnya, ya. Pernah memang ketika harga minyak naik, ya, sampai $10 per barrel dari $3 per barrel, itu kita bertumbuh 9%. Tapi setelah itu ya jatuh terus, ya, mungkin di sekitar 5-6%, lalu terjadi krisis moneter. Nah, pemerataan sama sekali tidak terjadi. Di zamannya Pak Harto itu 50% daripada rakyat itu miskin. Dari 120 dari 200 juta itu 120 sendiri itu miskin. Itu pikiran itu yang saya bawa ke Jerman, ya. Dan ya Pak Harto marah sekali sehingga kemudian akhirnya kan terjadi peristiwa Jerman yang menghukum saya, ya kan? Itu semua didasarkan pada data yang ada, ya. Jadi pemerataan tidak berlangsung. Memang Pak Harto pernah mencoba melakukan 8 jalur pemerataan, tapi baru diucapkan lalu tidak berlangsung, tidak terjadi. Nah, sekarang ini saya masih percaya bahwa lebih dari 100 juta rakyat Indonesia itu dalam kondisi melarat dan miskin. Dari mana Sri Mulyani bisa memperbaiki keadaan ini dengan prestasi yang 3 presiden, ya? Ya, 3 presiden 20 tahun terakhir ini kan nggak ada prestasi mengenai upaya memperbaiki keadaan kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di masyarakat, ya. Nah, ini visi misi dari Hizbullah, juga dari keinginan masyarakat banyak yang tidak bisa tercermin dari kabinetnya Prabowo. Ya, Pak, maksud saya tadi, pertanyaan saya gini, mengapa saya tanyakan tadi tentang visi misi dari Partai Gerindra. Nah, yang mau saya tanyakan, dari semua menteri yang diangkat itu, ada nggak sih orang yang selama ini pernah bersuara tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Nggak ada, nggak ada satupun. Ya, justru mereka yang bicara mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu singkirkan semua. Ya, jadi maka tadi saya katakan dasar daripada ke depan itu adalah UUD 45 dan Pancasila, dan ini sama sekali diabaikan sebagaimana Jokowi juga mengabaikan. Ya, artinya visi misi Gerindra itu sebetulnya cuma gombal doang, ya. Ya, kalau saya bilang gombal itu. Dan cita-cita membentuk kabinet Jakan pun iya nggak akan tercapai. Bahkan saya pikir ini orang-orang yang dari orang-orang yang dipanggil Prabowo ini waras nggak? Ini pikiran saya. Loh, kalau kita ngomong bahwa Jokowi nggak waras, itu kan sudah semua orang bilang begitu, ya kan? Nah, sekarang ketika Wowo ini mengekor Wiwi, ya itu kan sama-sama nggak waras ya jadinya. Iya. Pak Arief, ada yang mau tanya nggak? Sini makin aja. Ya, terima kasih. Ini kita benar-benar mendapat ini tambahan pengetahuan dari para senior, dari Mas Bintang dan Pak Amir. Jadi kalau kita dari yang lebih muda nih melihat sebenarnya tidak ada perubahan, ini perpanjangan masa jabatan Jokowi di balik semua ini. Jadi mungkin dari tahun 2000 sebelum COVID ya, setelah COVID, Jokowi 3 periode ya lanjut ternyata. Iya. Nah, dan kita berpikir bahwa masuknya Gibran itu untuk membawa pikiran-pikiran Jokowi, tetapi rupanya Jokowi juga
tidak yakin kepada Gibran sehingga dia nebeng terus, bertemu terus dengan Prabowo untuk memberi masukan, untuk mencuci otak Prabowo agar mengikuti jalurnya Jokowi lagi. Jadi bisa-bisa 3 periode dia itu. Berarti pemerintahan Prabowo ini sebetulnya pemerintahan Jokowi jadi 3 ya. Betul. Makanya banyak orang mengatakan bahwa rasa Jokowi. Mungkin sedikit saya tambahkan. Ini yang jadi concern kita ya, terutama di generasi muda. Mungkin masa depan kita kok semakin tidak jelas begitu. Jadi mungkin kalau pada masa Pak Harto kita masih bisa melihat ada ini ya, ada cerita ekonomi, ada sesuatu yang kita terlibat di dalamnya begitu. Tapi untuk saat ini Pak Harto itu setiap minggu sekali itu menyampaikan hasil daripada rapat kabinet. Oh ya, Harmoko dulu gitu. Iya. Jadi kita semua itu ngerti, kita semua tahu gitu. Ada yang kita setuju, ada yang tidak. Iya, walaupun ada yang setuju, yang tidak setuju, walaupun ada yang nggak benar dan yang benar, ya kan? Artinya pemerintahan Pak Harto itu dulu terbuka, transparan, betul. Nggak seperti yang sekarang ya. Iya, tidak seperti yang 20 tahun terakhir. Kalau saya berpikir bahwa nanti pada beban-beban yang harus ditanggung sampai ke daerah terendah, setelah nanti hari Minggu 20 Oktober itu Prabowo mengumumkan kabinetnya secara resmi. Iya. Tadi kan ada ulasan dari Pak Kwik dan Pak Antoni tentang besarnya anggaran belanja rutin dari APBN. Betul. Nah, dengan makin membengkaknya jumlah kabinet, jumlah menteri, apalagi ditambah dengan 8 atau 9 badan yang setara dengan menteri, maka kan beban rutin ini, belanja rutin ini kan akan bertambah. Nah, tapi ada hal-hal yang nanti kita lihat, begitu kabinet baru diumumkan, daerah-daerah kan harus melakukan penyesuaian. Menteri-menteri baru yang dibentuk oleh Prabowo ini di daerah pelaksananya siapa? Iya. Itu satu dari segi organisasian nanti. Nah, itu pun baru bisa mereka lakukan setelah RPJMN-nya diberlakukan. Iya, benar. Karena mereka harus merujuk kepada itu. Betul. Tapi nanti ada lagi yang tidak dilihat orang, bahwa belanja rutin kita akan bertambah akibat bengkaknya kabinet. Betul. Misalnya seluruh pendapatan habis di situ. nanti habis di situ. Nah, Bahkan mungkin kurang. saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Di BAIS itu ada satu satuan organisasi yang dipimpin oleh seorang brigjen atau seorang kolonel senior yang tugasnya adalah pengamanan para pejabat tinggi negara. Iya. Kemarin kan kabinet yang cuma 34. Jadi yang tugas mengamankan kan cuma 34 orang. Sekarang kan 50 lebih. Kan mereka butuh belanja rutin kan, belanja operasional. Iya. Tambah ya. Iya. Dan itu kan pada sektor kabinetnya aja. Yang namanya baik, BIN, Badan Intelijen Negara. Ada institusi satuan kerja khusus yang tugasnya melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kabinetnya. Nanti akan mereka laporkan pada presiden. Menteri ini kerja betul enggak? Ini betul enggak? Gitu. Iya kan? Kan dulu kan mereka monitor, monefnya hanya untuk 34 orang. Sekarang monefnya 107 orang. Tambah biaya operasional enggak? Beban dari mana? APBN tambah lagi. Iya. Nah, ini proses yang disebut reaksi berantai dari satu kebijakan yang dilakukan secara anomali tanpa memikirkan aspek-aspek lain. Nah, sehingga saya melihat bahwa dengan cara Prabowo membentuk kabinet seperti ini, sementara tupoksinya belum ada karena RPJMN-nya belum ada, maka suasana instabilitas itu masih akan berlangsung sekitar 2 tahun. Analisa saya. Karena apa?
dengan adanya tambahan menteri, siapa pelaksana tugas menteri itu di daerah, menyebabkan di daerah harus dilakukan dua hal. Pertama, membentuk organisasi yang akan melaksanakan tugas menteri baru yang. Kedua, harus terjadi perubahan APBD di tingkat daerah karena ada tugas-tugas baru yang belum ada, sehingga diperlukan nomenklatur baru dalam APBD karena nomenklatur APBN juga berubah. Betul. Akibat tambahan menteri kan. Artinya ini bukan cuma membebani APBN tapi juga APBD. APBD kan. Gitu. Sementara daya beli masyarakat semakin menurun, pendapatan negara juga menurun. Nah, oleh karena itu kita mulai lihat kan sekarang mulai hari ini kenaikan pajak segala macam. Nah, sehingga tadi juga saya bertemu dengan salah seorang staf ahli dari PKS. Saya bilang hati-hati Anda bicara tentang DKI Jakarta jadi DKJ. Kenapa? Kalau sekarang jadi DKJ, DPR-nya bubar dong, karena mereka dipilih kan itu daerah khusus ibu kota, bukan daerah khusus Jakarta. DPRD-nya bubar. Bubar. Kedua, rakyat tidak akan bayar pajak. Kalau Perda tentang pajak dan retribusi kan Perdanya DKI, bukan Perdanya DKJ. Betul. Namun bikin Perda baru kan bukan 1-2 hari, harus ada naskah akademis, harus ada kajian, harus ada segala macam. Nah itu jadi. Nah itu berarti suasana instabilitas akibat kabinet yang dibentuk oleh Prabowo itu akan berlangsung paling singkat 2 tahun. Nah, silakan Pak Bintang. Terima kasih. Pak Bintang mau ngasih ini. Nanti di stream lagi Pak Amir. Seru nih, seru. 2 tahun itu kalau bisa jalan. Kalau jatuh di tengah jalan, ya itu dia. Tapi kan Pak, problemnya banyak sekali tokoh-tokoh yang sekarang berharap kepada Pak Prabowo. Bagaimana itu Pak? Tokoh di luar kabinet atau di dalam kabinet? Di luar. Iya, kalau melarat bagaimana? Kalau terjadi kemelaratan, harapan mereka mendapatkan perbaikan nasib. Gaji buruh naik, gaji pegawai negeri naik, buruh dapat pekerjaan. Ya, itu semua tidak terjadi. Ya, nah itu akan menciptakan tadi yang disebut dengan instabilitas. Jadi terjadi keresahan di kalangan masyarakat dan saya berani bertaruh pasti akan sumpah serapah masyarakat kepada Prabowo. Iya. Nah, kembali kepada soal APBN tadi. Di zamannya Pak Harto itu pernah terjadi, ya. Indonesia membutuhkan 5 miliar dolar pinjaman luar negeri. Tetapi ternyata Indonesia diharuskan membayar utang yang sudah ada 10 miliar. Wow. Itu hanya bunga-bunganya aja itu. Ya, dan ya sebagian daripada pokok utang ya. Jadi muncullah pertanyaan pada waktu itu, sebetulnya siapa yang menjadi donor keuangan Indonesia? Luar negeri yang mendonori kita atau kita yang mendonori luar negeri? Karena kita harus bayar 10 miliar US dollar untuk hanya mendapatkan pinjaman baru 5 miliar. Dan itu bisa terjadi sekarang ya? Oh iya, iya. Nah, jadi tidak ada cara lain untuk menutup anggaran belanja dan APBN itu, pendapatan dan belanja negara itu, kecuali dengan utang. Nah, utang itu dengan cara mencetak obligasi yang dijual ke luar negeri. Belum tentu laku. Melihat Prabowo ulah-ulahnya yang gila-gilaan begitu, yang tidak wajar, tidak waras, itu belum tentu laku itu. Jadi belum tentu kita bisa mendapatkan pinjaman. Lalu dari mana? Ya kemungkinan besar kemudian mengeruk segala sumber daya alam kita untuk dijual murah ke luar negeri. Nah itu tentu mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga rakyat pun akan marah. Itulah instabilitas yang tadi disampaikan oleh Pak Amir. Kalau pinjaman kan memerlukan proses. Sementara belanja rutin kan tiap hari. Iya. Sekarang pertanyaan adalah
Yang bertugas membentuk kabinet itu kan presiden kan. Nah, itu sudah dilakukan oleh Prabowo sekarang. Biaya operasionalnya dari mana? Diambil dari APBN. APBN pasti. Iya kan? Tapi kan dia belum presiden. Oh iya. Iya kan? Iya. Bahkan sudah diberitahukan defisit. Iya, defisit. Memang yang dikhawatirkan akibat kondisi ini nanti anggaran untuk bantuan sosial, subsidi dipangkas lagi. Itulah masalahnya, sehingga misalnya ini kan kalau kita lihat kabinet ini kan tekanan IMF, tekanan Bank Dunia sangat kuat. Kita melihat masih terpilihnya Sri Mulyani. Kita paham siapa dia. Tapi tentu kan Prabowo juga kan di samping tidak bisa melepaskan diri dari tekanan IMF dan Bank Dunia, kan dia juga punya kepentingan. Iya. Maka wakil menterinya dibikin 3. Sehingga bisa saja dalam kondisi tertentu, posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan hanya forma in verba. Iya. Iya. Karena ada kesan masa seorang menteri wakilnya 3. Kesannya orang nggak becus. Kedua, sejak beberapa bulan lalu kan muncul wacana mengenai hubungan antara hubungan pribadi Prabowo Hasim dengan Rothschild. Iya. Nah, tapi timbul pertanyaan, kenapa beberapa hari kemarin muncul berita mengenai masalah di Swiss, di mana dia punya tunggakan hutang 2,4 triliun Hasim adiknya kan. Walaupun sudah dijawab bahwa itu lagu lama, tapi kan proses peradilan di sana kan baru April 2024, jadi belum terlalu lama kan. Nah, itulah persoalan-persoalan yang harus kita lihat. Kemudian masih adanya menteri warisan Jokowi. Ini hanya kepentingan Jokowi aja atau ada kaitannya dengan tekanan Xi Jinping? Iya, betul. Ada kaitan. Sehingga itu nanti kita lihat. Setelah dia jadi presiden, dia kunjungan ke luar negeri kemana duluan? Bisa kita baca di sini. Iya, betul. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah sudah diagendakan tanggal 21 kan berangkat ke Magelang. Ada acara sampai, kalau nggak salah sampai tanggal 27 baru balik lagi ke Jakarta. Akan mengunjungi Akademi Militer, Akademi Kepolisian, dan lain sebagainya. Pun kita udah baca bahwa dengan pemanggilan beberapa orang petinggi Polri, berarti Kapolrinya nanti bukan yang sekarang, akan ada Kapolrinya orang baru gitu kan. Berarti mungkin juga strategi dia untuk melakukan reformasi di kepolisian juga akan berjalan. Nah, tetapi dengan masih tetap dipegangnya Tito, kalau Tito masih menjadi Mendagri kan timbul pertanyaan baru lagi. Dan itu akan berkaitan dengan fungsi pejabat-pejabat kepala daerah yang ada sekarang dalam rangka mensukseskan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November nanti. Termasuk kabinetnya kalau memang sudah terbentuk, berarti tugas dia untuk mengawasi kepala daerah yang terpilih nanti yang akan dilantik pada bulan Februari kan. Nah, Pak, kalau mendengar penjelasan Bapak ini seolah-olah warga masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia kayaknya nggak punya peran apa-apa ya, karena semuanya dikendalikan dan dikuasai dan diatur oleh mereka. Nah, iya, dan memang itu sudah dari dulu. Nah, misalnya kalau kita lihat seperti tadi Mas Bintang bilang, masalah keuangan terutama moneter dan fiskal tetap akan jungkir balik terus. Iya. Ya kan? Apalagi perimbangan antara ekspor dan impor kan tidak seimbang. Betul, lebih banyak impor. Ya. Yang paling mereka banggakan ekspor dengan dari hilirisasi nikel. Kan yang untung juga Cina, kan yang punya smelter kan Cina, bukan smelter kan bukan Indonesia gitu. Betul. Cuma adanya di Indonesia aja, tapi bukan punya kita. Nah, inilah yang persoalan-persoalan yang masyarakat kecil. Kemarin misalnya yang Yulia sendiri ada seorang ibu mantan pejabat dari PT Antam yang biasanya menyusun perjanjian antara Antam dengan pihak-pihak luar negeri. Antam itu aneka tambah. Ya kan? Itu ternyata yang bilang saham Freeport sudah kita ambil 51%, nol besar. Bohong. Kedua, cuma namanya PT Aneka Tambang, tapi kata ibu tadi, coba Pak Amir tanya, tambangnya PT Antam ada di mana? Sudah punya orang gitu kan. Jadi namanya PT Aneka Tambang, tapi dia tidak punya tambang. Udah gitu aneka lagi depannya ya? Hah?
Depannya aneka. Aneka kan berarti banyak. Aneka kan artinya kan macam-macam. Macam-macam kan. Tapi satu aja dia nggak punya. Nah, ini kondisi-kondisi dia tadinya kan sebenarnya kemarin rencana sama ibu itu mau hadir hari ini kan, tapi tidak hadir. Ibu Wati Salam juga kemarin WA saya, apa kabar Pak Amir? Saya kok nggak diajak-ajak? Saya bilang udah tahu tiap Rabu ada rapat kita di Guntur. Insya Allah mau datang, tapi nggak jadi datang juga ya nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, tapi saya kira memang ada manfaat walaupun jumlah kita besar. Tapi yang kelihatan cuma 5-6 orang. Kalau saya memang lebih senang bekerja dengan organisasi yang ramping struktur. Kerjanya banyak. Oke. Hasilnya banyak. Mas Arief ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Mungkin ada yang sedikit saya tambahkan ya. Itu yang jadi concern kita dengan cerita perpanjangan kebijakan-kebijakan yang sudah 10 tahun lebih ini. Mungkin kalau tadi cerita ekonomi masih kita ada di tempat masing-masing lah. Yang ngeri, yang kita lihat ngeri ini Maksudnya berjalan di tempat. berjalan di tempat. Tapi yang lebih mengerikan ini saya lihat wilayah. Bagaimana kebijakan selama Jokowi itu wilayah-wilayah itu langsung seperti kasus PIK, kasus IKN itu kan tidak PSN. ya itu kan tidak berbeda dengan pendudukan di mana masyarakat Jadi penduduk asli justru digusur. Ya itulah. Masalah yang dilakukan Jokowi sekarang adalah semakin membatasi kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah, tapi dia melakukan sentralisasi perizinan. Contoh, jangan jauh-jauh di Jakarta aja. Ada kafe di Kebayoran Baru izin dari pusat. RT-nya nggak tahu, camat nggak tahu, lurah nggak tahu. Tiba-tiba orang buka kafe, ada parkir, ada preman jaga, akhirnya berantem dengan penduduk setempat karena ribut baru. Nah, itu problema-problema yang saya bilang akan menciptakan instabilitas ke depan nanti. Nah, jadi salah satu caranya, seperti teman-teman bilang perlu ada kementerian khusus yang ngurus Indonesia Timur, saya bilang sebenarnya nggak perlu. Jadi yang perlu apa? Kewenangannya diberikan. Bagaimana orang kita nggak tahu dari mana dikasih izin dari sini nangkap ikan di Ambon, hasilnya nggak, pajaknya nggak masuk ke Ambon, gitu. Iya. Silakan Pak Bisa. Ada yang lebih penting tadi, yaitu bagaimana kita mengembalikan Cina-Cina, jutaan Cina yang sudah masuk ke Indonesia secara ilegal ataupun dengan segala macam apa tuh namanya peluang, diberi KTP palsu, ya aspal tapi aspal asli tapi palsu, itu jutaan sudah. Itu bisa nggak, berani nggak Prabowo mengembalikan mereka itu, ya kan? Itu harus kembali karena apa? Mereka mencuri lapangan kerja kita, ya. Jadi mau tidak mau harus dipulangkan mereka itu, ya. Nah, hanya dengan kembali kepada UUD 45 masalah itu bisa diselesaikan dengan alasan bahwa rejim sudah berganti, sistem juga sudah berganti. Kita kembalikan itu orang-orang Cina itu kembali ke Cina daratan sana, ya. Iya, yang itu harus diusir itu. Bahkan menurut saya Cina-Cina konglomerat yang selama ini melakukan bisnis secara jahat, ya, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibiarkan begitu saja oleh penguasa pada masa lalu bahkan dari sejak Pak Harto lagi, ya. Ini juga harus diperbaiki. Mereka tidak boleh seenaknya aja, ya. Itu ya ada peristiwa tahun 63. Itu pembakaran di Bandung
yang asalnya dari Cirebon. Itu orang-orang Bandung itu, Cina-Cina Bandung itu rumahnya dibakar. Salah satunya adalah anggota BPUPKI, ya, orang Cina tetapi anggota BPUPKI. Artinya apa? Artinya ya dia berjasa di dalam merintis kemerdekaan kita ya. Nah, sampai rumahnya dibakar, dia berangkat ke Los Angeles, ya, California sana. Tapi nggak bisa hidup dia di sana. Karena peraturan-peraturannya sangat ketat. Peraturan bisnisnya sangat ketat. Tidak seperti yang ada di sini. Bahkan kan selalu majalah Forbes itu menampilkan 50 konglomerat terkaya di Indonesia. Di samping 270 juta rakyat Indonesia miskin. Ini kan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, artinya apa? Dengan peraturan-peraturan bisnis yang ketat, mereka harus mengikuti dan setia kepada Undang-Undang Dasar Perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga ya bisa dicegah yang namanya inequality, apa tuh namanya, ketimpangan, ketimpangan antara kaya dan miskin itu bisa diperbaiki menjadi merata, lebih merata, ya kan? Betul. Nah, ini yang saya kira, saya percaya Prabowo nggak akan bisa melakukan hal itu. Ya, oleh karena itu, ya kalau pikiran Hizbullah ya Prabowo memang harus ditolak untuk dilantik, ya, karena dia tidak akan bakal mampu, ya. Jadi itu kira-kira. Iya, teman-teman semua, kalau teman-teman mengikuti dari awal diskusi ini, sangat jelas bahwa Hizbullah tidak sejalan ya Pak ya dengan pemerintahan Prabowo. Karena pertama tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa Prabowo itu akan merealisasikan visi misi partainya untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ya Pak ya. Dan kemudian ternyata kabinet Zakon yang semula digaung-gaungkan pun ternyata tidak terlihat, sama sekali tidak terlihat. Dan bahkan indikasinya bahwa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini akan menjadi kelanjutan pemerintahan daripada Jokowi. Bisa jadi ini adalah pemerintahan Jokowi jilid 3 gitu Pak ya. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua terima kasih.